Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Untung Rianto dengan NIM 18112302. Video ini adalah video untuk prasyarat mengikuti ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Kami mengambil judul implementasi impact frame dalam pembuatan adegan memukul pada animasi 2D menggunakan metode frame by frame. Kemudian selanjutnya, latar belakang. Animasi hari ini sudah sangat terkenal dan mempunyai tempat di hati para penikmat film. Hal ini berkat kemajuan di bidang teknologi informasi. Hal tersebut membuat animasi berkembang, tidak hanya merombak cara bagaimana animasi diproduksi, tetapi juga membuat animasi lebih mudah dijangkau dengan akses online. Apalagi belakangan ini, Jepang sebagai negara dengan penyumbang lebih dari 60% animasi di dunia mulai lebih terbuka dan melebarkan jangkauan pasar mereka. Industri mereka tidak hanya ditujukan untuk pasar domestik, namun juga secara global. Perkembangan dunia animasi menuntut para tim kreatif di dalamnya untuk melakukan eksplorasi yang lebih jauh. Hal ini dilakukan supaya penikmatnya tidak merasa bosan, karena ada pembaruan dari konten yang disajikan. Inovasi ini terkadang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar, tapi kadang hanya sekedar bentuk kreativitas dari animator pada proyek yang dibuatnya. Dari banyaknya inovasi yang ada satu teknik yang dirasa menarik untuk dibahas, yaitu melebih-lebihkan suatu adegan, yang di dalam animasi dikenal dengan exaggeration. Dalam animasi, suatu hal yang dilebih-lebihkan adalah wajar, karena sudah tertanam dalam benak para penonton bahwa animasi itu dekat dengan sesuatu yang fiksi. Dibuat-buat dan tidak nyata. Exaggeration sering dipakai di animasi. Hal ini karena terbukti dapat menarik perhatian penonton dan menjadi salah satu daya tarik animasi. Pada penelitian ini akan diterapkan prinsip exaggeration dengan menggunakan impact frame adalah tambahan satu atau beberapa frame pada suatu adegan animasi ketika tabrakan atau ledakan, yang fungsinya adalah memberi kesan dramatis. Pada penelitian ini, impact frame akan diterapkan pada adegan yang bukan hanya berupa ledakan dan benturan, akan tetapi pada adegan selain itu, supaya mendapat kesan bahwa adegan tersebut terlalu berlebihan atau exaggeration, sehingga memperoleh perhatian penonton. Kemudian, di akhir penelitian akan dilakukan uji terhadap animasi tersebut melalui kuesioner untuk mengetahui kesan penonton terhadap bahan penelitian. Dengan penelitian ini, peneliti berharap supaya para aktor di balik layar animasi 2 dimensi tidak ragu-ragu lagi dalam upaya inovasi dan menggunakan impact frame dengan lebih bebas dan tak hanya pada adegan ledakan dan benturan saja. Kemudian, rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah impact frame dapat diterapkan pada adegan selain tabrakan dan ledakan? Kemudian, seberapa besar kecocokan apabila impact frame diterapkan pada adegan selain tabrakan dan ledakan? Kemudian, tujuan penelitian menerapkan dan menguji seberapa besar kecocokan impact frame bila diimplementasikan pada adegan selain ledakan dan tabrakan. Nah, ini kemudian materi literatur review. Kami sudah mengambil 5 sumber paper. Ada yang internasional dan nasional. Yang pertama yang judulnya An Animation Design of an Adventure Through Time and Space. Perbedaan yang kami dapatkan adalah objek penelitian kami berbeda dan juga style animasi yang dibawakan berbeda. Kemudian untuk judul yang kedua, Animation Design of the Journey of 40 Years. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Kemudian, perbandingan metode frame by frame dan expression dalam pembuatan animasi 2 dimensi. Perbedaan pada penelitian kami adalah objek penelitian berbeda. Pada penelitian kami tidak membandingkan performa dari teknik yang ada. Kemudian, judul selanjutnya, pembuatan model gerak animasi 2D dengan metode inverse kinematic. Perbedaannya, metode yang digunakan berbeda. Kemudian, pembuatan film animasi 2D Nogogeni dengan teknik frame by frame. Perbedaannya adalah objek penelitian berbeda. Namun teknik yang digunakan sama, yaitu frame by frame. Kemudian ada alur penelitian. Dimulai dari pendekatan penelitian,
kita memulai dengan validasi penelitian dengan studi literatur dan juga identifikasi masalah. Kemudian baru masuk pada praproduksi. Di sini kita mulai untuk mengumpulkan ide-ide dan brainstorming lah istilahnya. Kemudian setelah itu kita membuat skrip naskah cerita. Setelah itu ada pembuatan konsep art yang di dalamnya kita juga membuat desain karakter dan juga background board atau background. Kemudian pembuatan storyboard. Kemudian dari sini masuk pada tahapan produksi. Di situ ada namanya layouting. Layouting itu seperti membuat template adegan seperti itu. Kemudian masuk kepada keyframe, pembuatan pos setiap pembuatan gerakan setiap animasinya seperti apa. Kemudian ada in between. In between adalah pembuatan gambar antara keyframe 1 dan keyframe 2 seperti itu. Kemudian ada lining atau clean up, yaitu adalah proses penegasan gambar atau membuat gambar itu lebih rapih yang sebelumnya masih berupa sketch akan dirapikan kembali seperti itu. Kemudian selanjutnya ada coloring, yaitu adalah tahapan pewarnaan. Yang selanjutnya adalah tahapan pasca produksi. Di sini ada tahapan compositing, yaitu tahapan untuk menggabungkan antara gambar dan suara sehingga menghasilkan video. Di dalamnya ada proses editing dan juga penambahan sound effect. Dan setelah itu adalah rendering. Kemudian setelah animasinya selesai, ini ada tahapan survei pengujian, yaitu kita terlebih dahulu membuat kuesioner dan kemudian membagikannya kepada target yang nanti akan ada parameternya. Kemudian setelah hasilnya didapatkan, akan kami analisis hasil survei tersebut dan selesai. Kemudian ini ada jadwal penelitian. Kemudian ini ada moto kami, bila kau tak dapat berjalan hari ini, maka kau harus berlari untuk esok. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.